Halo semuanya, saham blue chip dikenal sebagai saham perusahaan besar yang punya kinerja yang stabil dan dalam jangka panjang harganya cenderung selalu uptrend. Nah, di video ini kita akan cari tahu berapa sih potensi return dari saham blue chip, yaitu BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, Astra, sama BBNI untuk 10 tahun ke depan. Jadi kalaupun ke depannya ini mereka naik terus, itu naiknya seberapa jauh dan berapa potensi return yang kita bisa dapat baik dari capital gain maupun dari dividennya. Sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng supaya kalian bisa dapat update terbaru dari channel ini dan supaya bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Jadi untuk hitung berapa potensi return atau potensi profitnya, kita akan hitung berapa dividen-dividen yang akan kita dapat mulai dari tahun depan, tahun 2022, sampai 10 tahun ke depan di tahun 2031. Untuk cari tahu dividennya berapa, kita akan proyeksiin EPS-nya, terus kita kali dengan dividen payout ratio. Terus semua dividen ini kita tambahin dengan perkiraan harga sahamnya di tahun 2031 dengan anggapan kita mau hold sahamnya sampai 10 tahun ke depan dan di tahun 2031 nanti kita mau jual sahamnya. Jadi itu semua potensi profit yang akan kita dapat di masa depan. Nah, dengan kita tahu berapa potensi profit di masa depan, kita juga bisa cari tahu berapa potensi return per tahunnya kalau kita beli sahamnya di harga yang sekarang. Oke, kita akan mulai dari saham blue chip yang pertama, BBCA. Kita pertama akan cari proyeksi pertumbuhan EPS-nya dulu. Untuk proyeksi EPS, kita akan pakai estimasi EPS dari hasil analisanya NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita bisa lihat di sini ya, perkiraan EPS dari tahun 2022 sampai 2024. Dan kita akan pakai ini untuk proyeksi EPS-nya dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, pertumbuhan ini tuh mereka bilang karena BBCA ini masih bisa numbuhin total kreditnya dan BBCA juga masih punya potensi pertumbuhan dari digitalisasi terutama melalui bank digitalnya BCA yaitu Blue. Selebihnya kita akan pakai EPS growth 8% dan perlahan itu akan turun karena emang BBCA ini udah besar banget ya, jadi udah mulai agak susah untuk tumbuh. Dan memang 5 tahun terakhir pertumbuhan EPS rata-ratanya juga sebenarnya cuma sekitar 8,8% per tahun. Terus untuk terminal price to earning atau price to earning di tahun 2031 nanti, kita akan pakai PE 18 kali karena BBCA ini pertumbuhan kedepannya itu akan makin lambat, tapi masih punya kinerja yang cenderung lebih stabil daripada bank lain. Terus untuk dividennya ya, kita tinggal kaliin EPS-nya dengan dividen payout ratio 50%. Nah, dengan perkiraan growth yang segini untuk 10 tahun ke depan, dividen yang segini dari tahun 2022 sampai 2031, dan harga BBCA di tahun 2031 yang segini, ternyata kalau kita beli BBCA nih di harga sekarang saat video ini dibuat ya di 7.725, ternyata potensi returnnya itu cuma 5,4% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Jadi sebenarnya BBCA ini meskipun bagus secara fundamental, tapi di harga sekarang itu potensi returnnya kecil banget. Cuma setara return dari reksadana pasar uang atau obligasi negara. Dan ini salah satu alasan juga ya kenapa gue di video sebelumnya yang bahas tentang saham BBCA, itu gue bilang kalau gue kecewa sama saham BBCA. Harganya tuh udah terlalu mahal dan potensi upside-nya juga udah nggak banyak. Jadi kalau ada yang bilang BBCA dalam jangka panjang akan naik terus, ya memang akan naik terus, gue juga setuju. Tapi kalau naiknya cuma 5% per tahun, apa kalian mau? Kalau gue sih mending gue taruh di reksadana aja ya. Bisa kasih return sekitar 7-8% per tahun, tapi gue nggak perlu analisa, gue juga nggak perlu baca laporan keuangan, cukup gue dollar cost averaging aja tiap bulan atau tiap minggu. Berikutnya kita ke BBRI. Nah, ini estimasi EPS-nya BBRI dari tahun 2022 sampai 2024 menurut NH Korindo Sekuritas. Pertumbuhan EPS-nya lumayan ya, dan ini karena BBRI memang punya potensi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari BBCA, ditambah adanya Pegadaian dan PNM yang punya potensi growth yang bagus, dan aplikasi Brimo yang bisa naikin casa dari BBRI. Oke, kita masukin aja ya proyeksi EPS-nya. Dan dari tahun 2025 sampai tahun 2031, kita akan pakai asumsi 10% dan seiring berjalannya waktu itu juga akan turun karena meskipun masih punya potensi growth, BBRI ini udah agak susah untuk tumbuh karena ukurannya udah besar banget. Jadi kita asumsi growth yang lebih konservatif. Terus untuk price to earning di tahun 2031 kita pakai asumsi 17 kali karena sama kayak BBCA, BBRI ini pertumbuhannya juga akan makin lambat, tapi masih punya kinerja yang stabil.
Sedangkan untuk dividen payout ratio kita akan pakai 65%, meskipun kemarin sempat naik jadi 85%. Alasannya karena kita mau pakai asumsi yang sekali lagi ya lebih konservatif. Nah, dengan tingkat growth yang segini, terus dividen yang segini untuk 10 tahun ke depan, dan perkiraan harganya di tahun 2031 yang segini, kalau kita beli di harga sekarang, per video ini dibuat ya, BBRI ada di harga 4.570, kita dapat potensi return per tahun dari saham BBRI itu perkiraan sebesar 8,5% per tahun. Nah, ini sebenarnya juga return yang termasuk kurang ya untuk saham. Karena untuk dapat return 8-9% itu kan kita tinggal beli reksadana campuran, atau beli reksadana indeks, atau pakai robo-advisor, dan cukup kita dollar cost averaging aja dan nggak perlu repot-repot analisa. Oke, setelah dari BBRI kita ke TLKM. Nah, TLKM ini termasuk perusahaan yang slow growing karena dia emang udah besar banget, dan di sini memang proyeksi growth-nya dari NH Korindo Sekuritas itu juga kecil ya untuk tahun 2022 sama tahun 2023. Cuma Telkom ini masih punya potensi growth dari anak usahanya, yaitu Mitratel yang ngejalanin bisnis menara telekomunikasi. Ditambah investasinya di sahamnya Goto. Nah, karena gue sendiri masih optimis ya kalau TLKM ini sebenarnya masih punya potensi growth, meskipun beberapa tahun terakhir memang pertumbuhannya lambat banget. Gue akan proyeksiin EPS-nya Telkom itu setelah tahun 2023, mulai dari tahun 2024 itu masih bisa tumbuh di kisaran 10%, dan seiring berjalannya waktu akan melambat. Nah, dengan tingkat growth yang segitu dan dividen payout rasionya yang cukup tinggi sampai 80%, terus untuk price to earnings di tahun 2031 kita akan pakai 13 kali dengan anggapan kalau Telkom ini potensi pertumbuhannya itu akan lebih lambat daripada BBCA sama BBRI. Ternyata kita dapat potensi return dari TLKM. Kalau misalkan kita mau beli di harga yang sekarang, itu potensi returnnya cuma 6,3% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Lagi-lagi untuk saham return 6,3% ini termasuk return yang kecil ya. Karena dengan return yang segitu, sebenarnya kita cukup investasi di reksadana yang bisa kasih return 7-8%-an, dan resikonya juga jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita invest di saham Telkom. Oke, next kita ke BMRI. Nah, proyeksi EPS-nya BMRI dari NH Korindo ini bisa dibilang cukup optimis ya untuk tahun 2022 sampai 2023. Cuma nggak heran sih ya, karena BMRI ini kan juga masih terus ngembangin aplikasi Livin by Mandiri yang bisa kasih mereka potensi growth, terutama untuk pendapatan non-bunga, dan juga bisa naikin casa. Terus BMRI juga punya potensi growth dari Bank Syariah Indonesia yang dengan permodalannya nih yang lebih kuat karena mereka tuh merger, bisa lebih leluasa untuk ekspansi. Nah, tapi karena kita kan nggak tahu ya masa depannya BMRI ini kayak gimana, untuk tahun 2024 sampai seterusnya kita akan pakai asumsi growth yang konservatif. Jadi kita akan pakai growth cuma 10% aja dan akan melambat seiring berjalannya waktu. Nah, dengan growth yang segitu dan dividen payout rasionya BMRI yang sebesar 60%, terus untuk price to earning di tahun 2031 itu sebesar 15 kali, karena BMRI ini masih punya potensi growth, kinerjanya masih bagus, tapi mungkin nggak sebagus BBCA sama BBRI gitu ya. Jadi gue pakai PI 15 kali untuk tahun 2031. Nah, dengan PI segitu, kita dapat nih ya potensi return untuk BMRI itu sebesar 13% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Kalian bayangin tuh ya, dengan BMRI yang udah naiknya lumayan jauh ya, dari yang tahun lalu tuh harganya ada di 5 ribuan, terus sekarang dia udah naik sampai ke, per video ini dibuat ya, ada di 7.675. Kita masih bisa dapat potensi return 13% per tahun dari BMRI. Nah, ini baru return yang ideal dari saham ya. Return 13% ini tuh ngalahin return dari indeks IHSG yang ada di kisaran 10-11%. Jadi BMRI ini masih punya potensi return yang bagus untuk 10 tahun ke depan. Dan memang ini selain karena BMRI ini masih punya potensi growth yang lumayan bagus, ini juga karena dividen yield-nya BMRI buat gua ini juga lumayan tinggi ya. Dan yang paling tinggi dibandingkan saham-saham blue chip yang lain, ada di kisaran 4,5%. Oke, next kita ke Astra. Proyeksi EPS untuk Astra untuk tahun 2022 sampai 2023 ini lumayan moderat ya. Nggak terlalu expect pertumbuhan yang tinggi-tinggi banget. Bicara soal pertumbuhan, ASI ini dapat dampak positif dari pandemi COVID yang udah mulai mereda, di mana mobilitas orang-orang itu akan naik dan permintaan mobil pun itu jadi ikut naik. Dan itu ditambah juga dengan ekonomi yang udah tumbuh lagi dan daya beli masyarakat juga naik.
Terus ASI ini juga kena dampak positif dari kenaikan harga CPO, dan ASI juga punya potensi growth dari investasinya di startup digital seperti di Gojek, di Halodoc, dan Sayurbox. Nah, setelah dari tahun 2023, kita lagi-lagi akan pakai asumsi growth yang konservatif ya, karena ASI ini bisnis yang cyclical dengan adanya exposure ke sektor komoditas. Jadi pertumbuhannya ini agak susah ditebak. Nah, kita akan pakai growth 8% aja dan akan melambat seiring berjalannya waktu. Nah, untuk price to earning di tahun 2031, kita akan pakai 13 kali aja, dan ini juga karena ASI ini bisnis yang sifatnya cyclical. Nah, dengan potensi growth yang segini untuk 10 tahun ke depan dan dividen payout rasionya 35%, kalau kita beli sahamnya Astra atau ASI di harga pas video ini dibuat di 6.850, kita bisa dapat potensi return itu sekitar 9% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Nah, ini sebenarnya return yang cukup oke, tapi masih kalah sedikit dari return di reksadana saham atau reksadana indeks. Nah, terakhir kita ke BBNI. Nah, di sini proyeksi analisnya NH Korindo ini optimis banget ya. Growth-nya bisa antara 20-40% untuk tahun 2022-2024. Tapi ini tuh bukan tanpa alasan. Jadi ini tuh karena BBNI yang akan akuisisi Bank Mayora akan punya potensi growth yang bagus banget ke depannya. Apalagi BBNI juga ada rencana untuk kerjasama dengan induknya Shopee, untuk menjadikan Bank Mayora ini tuh bank digital dan bisa memperluas ekosistem digitalnya BNI. Tapi kali ini kita nggak akan pakai tingkat growth yang diproyeksiin sama analisnya NH Korindo, karena menurut gua itu terlalu optimis. Jadi kita akan pakai asumsi growth yang lebih kecil. Cukup 15% aja, dan setelah itu akan turun seiring berjalannya waktu. Karena dengan anggapan BBNI ini udah besar dan udah mulai susah untuk tumbuh. Nah, dengan growth yang segitu dan dividen payout rasionya BBNI di 25%, kalau kita beli nih saham BBNI di harga yang sekarang, per video ini dibuat ada di harga 8.400, kita bisa dapat potensi return untuk BNI itu sebesar 9,5% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Nah, ini return yang sebenarnya lumayan ya, tapi masih kalah dari reksadana indeks yang bisa kasih return sekitar 10-11%. Nah, jadi dari 6 saham blue chip ini, emang potensinya tuh udah nggak terlalu tinggi lagi ya. Dan itu karena kan mereka udah naik cukup tinggi dari tahun 2021, dan IHSG juga udah nyentuh all time high-nya. Dan cuma BMRI aja yang masih punya potensi return yang cukup bagus. Jadi kalau ditanya, apakah saham-saham blue chip ini masih akan terus naik dalam jangka panjang? Jawabannya adalah iya. Nah, tapi kalau ditanya berapa persen potensi returnnya, ya rata-rata nggak nyampe 10% per tahun. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan ya buat kalian yang baru mau masuk ke saham-saham blue chip di IHSG. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah saham blue chip ini sebenarnya masih punya potensi return yang cukup bagus? Atau kalian punya pandangan lain? Kalau misalnya ada, boleh banget kalian share di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari gue ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe ke channel ini, dan tekan lonceng supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Sebelum gue tutup, gue mau disclaimer kalau video ini tuh cuma analisa dan perkiraan, dan sama sekali bukan nasihat untuk jual dan beli saham. Dan gak ada jaminan sama sekali juga ya kalau perkiraan yang tadi udah kita buat itu akan 100% benar. Sama sekali gak ada jaminannya. Keputusan di tangan masing-masing, dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian dapat dari investasi saham. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.